Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai kalimat panggilan. Kalimat panggilan dalam bahasa Arab memiliki dua unsur. Yang pertama adalah huruf panggilan atau disebut juga dengan huruf nida. Yang kedua, kata yang dipanggil atau disebut juga munada. Munada ini yaitu isim yang terletak setelah huruf nida. Huruf panggilan dalam bahasa Arab biasanya diawali dengan ya, yang artinya wahai. Munada memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bila munadanya isim alam atau nama yang berbentuk kata tunggal, seperti Zaidun, Ahmadu, Maryamu, maka ia didomahkan tanpa tanwin, yaitu mabni domah. Maksudnya, ketika nama ini bertemu dengan huruf nida, maka yang bertanwin itu dihilangkan. Sebagai contoh, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini untuk yang pertama ada kata ya Zaidu. Ini asalnya adalah huruf nida, yaitu ya ditambah nama Zaidun. Maka di sini karena nama Zaidun ini bertanwin, tanwinnya harus dihilangkan sehingga menjadi ya Zaidu. Ya di sini sebagai huruf nida, sedangkan kata Zaidu ini sebagai munada, kata yang dipanggil, yang artinya adalah wahai Zaid. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikutnya, ya Ahmadu. Nah, di sini kata Ahmadu asalnya memang sudah tidak bertanwin, maka dia tetap pada harokat dhammah. Yang artinya di sini wahai Ahmad. Kalau kita bedah di sini ianya adalah huruf nida dan kata Ahmadu ini merupakan munada, yaitu kata yang dipanggil. Selanjutnya untuk contoh berikutnya, ya Maryamu. Nah, di sini asalnya adalah huruf nida ya ditambah kata Maryamu. Karena kata Maryamu ini asalnya tidak bertanwin, maka dia tetap kondisinya dengan harokat dhammah. Maka di sini ya-nya di sini sebagai huruf nida dan kata Maryamu di sini sebagai munada, yang artinya wahai Maryam. Jadi untuk memahami kaidah yang pertama, ketika kita membuat kalimat panggilan di mana munadanya adalah berbentuk nama, maka ia didomahkan tanpa tanwin karena keadaannya mabni di atas dhammah. Semoga untuk kaidah yang pertama ini bisa dipahami. Selanjutnya untuk kaidah yang kedua, bila munadanya isim nakiroh yang ditentukan atau disebut juga dengan nakiroh maksudah, maka didomahkan tanpa tanwin. Sebagai contoh, kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan untuk contoh yang sebelah kanan, ya rojulu. Asalnya adalah huruf nida ya ditambah isim nakiroh kata rojulun sebagai munada. Nah, di sini munadanya bentuknya isim nakiroh. Tetapi karena isim nakirohnya sudah kita tentukan, maka tanwinnya kita hilangkan sehingga menjadi ya rojulu. Maksudnya adalah ketika kita memanggil seseorang yang sudah kita tentukan, kita tidak tahu namanya, maka kita memanggil secara umum. Tetapi kita tentukan orangnya yang ini yang akan kita panggil. Maka di sini kita menggunakan kaidah yang kedua. Artinya di sini wahai lelaki. Nah, di sini untuk kata yang di dalam kurung hanya tambahan saja untuk membedakan poin 2 dengan poin ketiga. Yang maksudnya pada poin kedua ini kita memanggil seseorang secara umum, tetapi sudah kita tentukan orang yang akan kita panggil. Misalkan kita dalam suatu perjalanan ingin bertanya arah jalan kepada orang-orang di sekitar yang kita temui.
tetapi kita tentukan, kita akan bertanya kepada salah satu di antara mereka. Maka di sini kita memanggil dengan menggunakan kaidah kedua. Selanjutnya untuk contoh berikutnya, ya tolibu. Asalnya adalah huruf nida ditambah isim nakiroh. Ya-nya huruf nida, munadanya berbentuk isim nakiroh. Karena isim nakirohnya sudah ditentukan, maka tanwinnya dihilangkan. Sehingga menjadi ya tolibu. Yang artinya, wahai siswa. Kita memanggil seorang siswa, di antara siswa yang kita temui, tetapi kita tentukan siswa mana yang akan kita panggil, salah satu di antara mereka, maka ini namanya adalah isim nakiroh yang ditentukan. Arti dari panggilan ini, wahai siswa, tetapi siswanya yang kita panggil sudah kita tentukan. Semoga untuk kaidah yang kedua ini bisa dipahami. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, bila munadanya isim nakiroh yang tidak ditentukan atau disebut juga dengan nakiroh goiru maksudah, maka di sini munadanya mansub. Maksudnya keadaannya mansub. Sebagai contoh, perhatikan untuk contoh yang sebelah kanan. Ya rojulan. Ianya sebagai huruf nida. Kata rojulan di sini merupakan munada yang keadaannya mansub. Artinya sama dengan poin kedua, wahai lelaki. Hanya bedanya pada poin ketiga ini, seseorang yang kita panggil itu tidak kita tentukan. Artinya siapa saja yang mendengarkan panggilan kita. Sebagai contoh, misalkan dalam perjalanan kita jatuh dari motor, kita berharap pertolongan dari orang lain. Maka kita memanggil dengan menggunakan kaidah yang ketiga. Jadi siapa saja yang mendengar panggilan kita berharap datang untuk menolong. Selanjutnya untuk contoh berikutnya, ya toliban. Ya-nya di sini sebagai huruf nida, kata toliban ini sebagai munada yang keadaannya mansub. Artinya wahai siswa. Tetapi siswanya tidak ditentukan. Artinya siapa saja yang mendengarkan panggilan tersebut. Semoga untuk contoh ketiga ini bisa dipahami. Selanjutnya untuk kaidah yang keempat, bila munadanya susunan kata, artinya berbentuk susunan kata, yaitu mudhof ilaih, maka munadanya dalam keadaan mansub. Sebagai contoh, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan untuk contoh yang sebelah kanan. Ya Rasulullahi. Kalau kita bedah setiap kata dari kalimat panggilan ini, ya di sini merupakan huruf nida. Kata Rasula ini merupakan munada yang keadaannya mansub karena dia sebagai mudhof. Lalu lafal Allah di sini kedudukannya sebagai mudhof ilaih yang keadaannya majrur. Artinya wahai Rasul Allah. Selanjutnya untuk contoh berikutnya, ya tolibal ilmi. Kita bedah setiap kata dari kalimat panggilan ini. Ianya ini adalah huruf nida. Kata toliba ini merupakan munada yang keadaannya mansub karena dia sebagai mudhof. Lalu kata al-ilmi ini merupakan mudhof ilaih yang keadaannya mudhof ilaih itu majrur. Artinya wahai penuntut ilmu. Jadi untuk poin keempat ini, bila munadanya berbentuk mudhof ilaih, maka munadanya dalam keadaan mansub. Selanjutnya untuk kaidah yang kelima, bila munadanya menyerupai susunan mudhof ilaih, maka keadaannya mansub. Sebagai contoh, kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan untuk contoh yang sebelah kanan, ya tolian jabalan, yang artinya wahai pendaki gunung. Kita bedah setiap kata dari kalimat panggilan ini. Ianya adalah huruf nida. Kata tolian
ini merupakan munada yang bentuknya adalah isim yang beramal seperti fiil. Maka di sini karena dia beramal seperti fiil, pada kalimat ini dia membutuhkan maf'ul bih. Maka di sini kata jabalan kedudukannya sebagai maf'ul bih. Semoga contoh ini bisa dipahami. Mengenai isim yang beramal seperti fiil, ini juga sudah pernah kita pelajari pada video untuk materi mubtada nakiroh. Selanjutnya untuk contoh berikutnya, ya toliban ilman, yang artinya wahai penuntut ilmu. Nah, di sini kalau kita bedah setiap kata, ya merupakan huruf nida dan kata toliban ini merupakan munada, di mana munada ini adalah isim yang beramal seperti fiil, maka pada kalimat ini munadanya membutuhkan maf'ul bih. Nah, di sini kata ilman ini merupakan maf'ul bih dari kata toliban. Semoga contoh-contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya untuk memahami kaidah yang sudah kita pelajari dari kaidah pertama sampai kaidah yang kelima. Berikut ini contoh kalimat yang menggunakan kalimat panggilan. Kita baca untuk kalimat yang pertama. Ya Aliyu ihmilil kitaba. Yang artinya, wahai Ali, bawalah buku itu. Kita bedah setiap kata dari kalimat ini. Ya di sini merupakan huruf nida. Kata Aliyu ini merupakan munada. Kata ihmil ini merupakan fi'il amr. Dan kata al-kitaba ini merupakan maf'ul bih. Selanjutnya kita perhatikan untuk contoh yang kedua. Nuhibbuka ya Aba Zaidin. Kami mencintaimu wahai ayahnya Zaid. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Nuhibbu ini merupakan fi'il mudhari yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Ini merupakan fi'il mudhari pada domir nahnu. Domir ka pada kalimat ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Lalu kata ya ini merupakan huruf nida dan kata aba ini merupakan munada. Nah, di sini munadanya mansub karena munadanya berbentuk mudhof sehingga dia memiliki mudhof ilaih. Nah, di sini kata Zaidin ini sebagai mudhof ilaih. Semoga dengan adanya contoh ini membantu kita untuk memahami kaidah dalam membuat kalimat panggilan. Demikian materi kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.